struktur atap bentang panjang. Jadi ini yang kami sebutkan arah membujur ya. Jadi ini kami menyebutnya adalah TS gitu. Jadi ada 13 TS ya, dari sini sampai sini adalah 13 TS. Kemudian di sini ada TL ya, yang melintang TL. Jadi kalau TS ini adalah space truss ya. Kami menyebutnya space truss, jadi satu rangkaian rangka yang meruang gitu, tapi hanya satu paket saja begitu, bukan seperti space frame yang dia akan menjalin seluruhnya menjadi satu rangkaian yang identik gitu ya, seperti itu. Tapi kami menyebutnya ini adalah space truss, hanya satu grup rangkaian saja yang akan berulang gitu. Ini space truss, kemudian dia akan disarangkai dengan yang namanya truss frame, jadi suatu rangka bidang yang berupa rangka-rangka segitiga. Yang ini truss frame. Tidak cukup itu saja, keseluruhan itu adalah diikat oleh satu ikatan ya, ring ya, suatu ring keliling itu yang mengikat struktur ini supaya ya tidak bergerak gitu ya, satu ikatan. Dan itu masih distabilkan lagi dengan saya menyebutnya cross bracing ya. Jadi ini rangka-rangka silang yang warna hijau ini adalah cross bracingnya yang mengikat di beberapa tempat untuk menjamin kestabilan atap ini. Jadi kalau kita zoom, ini ada ini rangka space truss-nya, kemudian ini ada truss frame-nya, kemudian ini yang silang-silang adalah cross bracing-nya, dan yang di tepi ini adalah ring-nya ya, ring-nya. Kita bisa lihat dalam visual 3 dimensinya seperti ini ya. Ini 3 dimensinya kita lihat ya. Ini yang space truss-nya ya, dia meruang ya. meruang, kemudian ini adalah rangka bidangnya, truss frame-nya yang merah ini, space truss-nya yang pink, kemudian ada ring ya, mengikat, dan cross bracing yang berusaha menstabilkan oleh structural engineer kami. Ini memang desain seperti itu. Di sini masih ada, di atas ini masih ada gording ya. Jadi di sini akan ada garis-garis gording sebagai tempat berpijak untuk material atap metal kami. Kalau kita lihat gambar-gambar detailnya tadi, yang ring pengikat itu contohnya seperti ini. Nah, ini gambar-gambar detailnya. Ini batang-batang beamnya ya, ini dimensinya Anda bisa lihat. Kemudian untuk ya, ini salah satu contoh tentang space truss-nya ya, detailingnya. Dan memang karena sedemikian panjang, kita karena keterbatasan material dan kemudahan fabrikasi baik di workshop dan di lapangan, maka ini kita potong ya sesuai dengan panjang material dan kemudahan mobilisasi dari workshop ke site. Ini yang sambungan yang saya sebutkan adalah flange ya. Jadi flange 2 plat begitu yang disambung dan di stroke. Benar, kita bisa lihat di latar belakang, di belakang saya.
Ya, ini adalah satu sistem struktur bentang lebar dengan panjang dari ujung ya, dari ujung sampai ujung itu 104 meter. Sementara dari arah sisi sini, dari arah ujung di sini sampai ke sana adalah 88 meter. Ya, sistem yang kami pakai, saya menyebutnya adalah sistem struktur gabungan antara space truss, ini yang saya sebut space truss, batang-batang ini, rangka memanjang ini yang meruang, dia kami nyebutnya space truss. Dan ini kami mengkodekannya adalah TS ya, ada 13 lajur TS. Dari tengah ini ke kanan, ke kiri itu ada 13. Kemudian yang ke arah, kalau ini kami sebut membujur, yang ke arah melintang adalah truss frame ya. Kita nyebutnya truss frame. Jadi rangka bidang. Kita bisa melihat nih rangka bidang. Ini yang kami sebut membentang 104 ya. Sementara truss frame ini 88 meter. Ini masih dikombinasikan lagi dengan ring. Jadi yang melingkar ini kami nyebutnya TR, ini mengikat seluruh rangka di atas. Kemudian satu lagi sistem yang rangka ini adalah ya seperti cross bracing. Ini yang ini di sini ada cross bracing, di sini juga ada cross bracing. Nanti kita lihat di denah. Oke, ini salah satu contoh konstruksi dari bagian dari struktur atap gedung ini. Jadi ini adalah salah satu tumpuan di mana di sini adalah pertemuan antara space truss dengan truss frame. Kebetulan di sini juga ada space truss, dan kebetulan di titik ini juga ada batang-batang cross bracing sebagai pengikat ya. Kita bisa lihat pertemuan juga ini dengan batang-batang ikat yang mengikat ke sekeliling gedung. Jadi ini salah satu contoh simpul pertemuan konstruksinya. Nanti kita bisa lihat bahwa di sini ada dua sistem sambungan ya, sistem pengelasan dan juga sistem dengan flange ya. Jadi ini ada sambungan-sambungan baut. Baik, kita ingin melihat seberapa besar pipa-pipa baja untuk struktur bentang panjang ini khusus di proyek ini. Jadi kalau kita lihat gambar ini, space truss, truss frame, dan yang lain-lain, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat nih dimensinya pipanya. Jadi mulai dari 3 inch sampai dengan 14 inch. Jadi 14 inch bisa dibayangkan ukurannya seberapa itu. Kita bisa lihat contohnya. Ini sudah pada saat mencoba di mock up begitu seperti ini. Kemudian saya pas berdiri di sampingnya bisa dilihat seberapa besar nih pipanya ini bandingkan dengan skala manusia ya. Jadi ini sudah seperti ini. Ada juga nih ya, ini space truss-nya satu segmen begitu. Oh, 2 segmen ya, 2 segmen yang sudah disambung. Ini besarnya sekian. Bahkan kita untuk memodelkan ini, kita juga menggunakan software sehingga
pada saat konstruksi itu kita bisa memastikan posisi pertemuannya seperti apa. Ini yang batang ring, kemudian ini truss frame-nya, pertemuannya kita bisa modelkan, kita bisa mapping dan mendeteksi ada clash detection. Kita melakukan clash detection itu mendeteksi sejak awal adakah konflik gitu antar pipa-pipa ini. Salah satu alasan mengapa kita membuat struktur space truss itu berupa potongan-potongan, selain karena satu adalah ketersediaan material di lapangan, yang kedua adalah kemudahan mobilisasi dari workshop, yang ketiga adalah bagaimana dia harus mudah untuk diangkat, dipasang di atas. Jadi kita lihat di gambar ini, tentu saja tower crane itu punya kapasitas maksimal angkat gitu, sehingga dengan kita membagi beberapa segmen ini kita bisa mendapatkan berat yang mampu untuk diangkat oleh tower crane gitu ya. Jadi seperti kita lihat ini kan dirangkai segmen demi segmen. Kita bisa lihat space truss yang membentang dari ujung di sini. Dia akan bertemu dengan deretan kolom di sini, dan kita bisa lihat terus ini membentang 88 meter dan akan bertemu di kolom-kolom di sini. Kita akan lihat kolom-kolom yang pendukungnya ya. Kita salah satu contoh ini kolom, kita bisa lihat. Ya, ini dia. Ini adalah kolom deretan kolom-kolom yang sebenarnya sebagai titik tumpu dari struktur rangka atap. Nah, kolom-kolom dari lantai 2 tadi diteruskan ke lantai 1 di sini ya. Nah, ini adalah deretan kolom-kolom di ground floor yang merupakan terusan dari kolom dari lantai 3, 2, 1 tadi, yang akan meneruskan beban langsung ke dalam tanah lewat pile cap dan sejumlah tiang pancang. Ini ya, ini adalah gambar layout pile cap ya, pile cap. Jadi ini ada sekian banyak pile cap, masing-masing pile cap ada sejumlah tiang pancang ya. Ini susunannya seperti ini. Kedalaman tiang pancang rata-rata sekitar 9 meter. Kita coba zoom ya di salah satu titik. Nah, seperti ini. Jadi satu pile cap dia bervariasi posisi tiang pancangnya ya. Jadi ini total yang tiang pancang ini adalah 1211 untuk mendukung struktur bangunan ini, baik badan bangunan maupun struktur bentang panjang di atap. Oke, demikian salah satu contoh struktur bangunan bentang panjang atau horizontal long span building structure. Semoga informasi yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih.